Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Persatu RRI Bitung dimanapun Anda berada, apapun aktivitas Anda di hari ini ya. Semoga masih dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan berrezeki selalu, amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan pagi ini ya, di hari Senin 22 Desember 2025, kita akan membahas satu topik mengenai secara umum imigrasi ini ya, atau tepatnya ngurus imigrasi di era digital. Nah, barangkali Anda di antara pendengar ya yang merasa kesulitan gitu ya selama ini mau ngurusin buat diri sendiri atau buat saudara dan teman lain sebagainya. Nah, untuk itu di studio kami saat ini ya Nasi Tanjung Pandan ya untuk membahas masalah imigrasi tadi ya. Kita sapa terlebih dahulu satu persatu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pertama, ini Bapak selaku kasih lalu lintas dan izin tinggal, Pak ya, keimigrasian, Pak ya. Iya. Dan ada Bapak Yahya Ansari. Ya, betul. Bapak ke digital nih kayaknya, ngurusin informasi gitu, teknologi informasi dan komunikasi, Pak ya. Betul. Iya. Terima kasih atas kehadirannya, Pak ya. Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak ya. Ya. Iya. Nah, seperti tadi di awal ya telah saya sampaikan, Pak ya, kita akan membahas keimigrasian, Pak ya. Ya, baiklah pendengar ya. Karena telah hadir di studio kami ya, dua narasumber bersama saya Ari di sini, kita akan kumpas tuntas hingga ke pukul nanti ya, kurang lebih 11.00 waktu Indonesia bagian barat. Ya Pak, sebelum ngomong terlalu jauh Pak ya, barangkali masih ada yang banyak masyarakat yang bingung Pak ya. Imigrasinya dulu, apa sih sebenarnya imigrasinya Pak ya? Dan kemudian ruang lingkup imigrasi atau tugas khususnya kantor imigrasi Tanjung Pandan itu apa saja sebenarnya Pak? Nah ini boleh dijelaskan dulu Pak oleh Bapak siapa Pak? Baik. Iya. Imigrasi ya, Iya. khususnya keimigrasian. Imigrasian itu hal ihwal lalu lintas orang Iya. keluar masuk wilayah Indonesia. Jadi orang di sini bisa WNI, bisa warga negara asing. Jadi kalau WNI itu keluar kita buatkan paspor. Sedangkan orang asing itu kalau masuk ke wilayah Indonesia harus ada izin tinggal. Nah, mungkin secara umum seperti itu. Ya, jadi yang kita targetkan adalah warga negara Indonesia untuk menggunakan paspor, dan kalau orang asing sendiri itu adalah izin tinggal. Nah, ruang lingkupnya itu kalau imigrasi Tanjung Pandan, dia wilayah kerjanya Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Oh disatukan Pak ya? Iya, betul. Mungkin itu. Itu Pak ya. Ya. Nah ini juga barangkali ini Pak ya. Kalau masing-masing satuan ya Pak ya. Kalau Pak Irfan kasih lalu lintas dan izin tinggal, Pak Yahya kasih teknologi dan informasi dan keimigrasian. Ya. Ini biar apa? Lebih jelas ini bisa nggak Pak jabarkan Pak masing-masing bagian ini ya, dari Bapak dulu lah ya Pak ya, dari kasih informasinya dulu. Kalau di seksi saya teknologi informasi keimigrasian itu terkait kesistemannya, Iya. terkait di kantor itu misalnya server, lalu memastikan bahwa penerbitan paspor itu tidak terkendala dengan perangkat. Nah, itu kesisteman. Yang satu lagi adalah terkait komunikasi publik atau bahasa lamanya yang lebih kita kenal itu kehumasan. Ya, jadi untuk sosialisasi dan informasi ke masyarakat di seksi saya, sedangkan Pak Irfi dikhususkan ke pelayanannya kepada masyarakat. Pelayanan, ya. Iya, terima kasih Pak. Nah kita langsung geser dulu ke Pak Ivia Nansya nih Pak. Ivia Nansya. Panggilannya apa nih? Panggilannya biasanya apa? Pak Irwi Pak ya panggilannya ya, biar lebih singkat Pak. Nah Pak, dari Bapak sendiri penjelasannya di seksi Bapak, bidang Bapak apa Pak?
Saya di seksi lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian, dan saya membawahi 2 subseksi, Ya. yaitu subseksi lalu lintas keimigrasian dan subseksi izin tinggal keimigrasian. Di subseksi lalu lintas keimigrasian yaitu mengenai pelayanan paspor, pelayanan surat perjalanan bagi orang asing, pelayanan pas lintas batas. Sedangkan di subseksi izin tinggal yaitu ada pelayanan izin tinggal, pemeriksaan, penelahan dan penyelesaian alih status, pelayanan izin masuk kembali, penelahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian. Jadi secara ringkasnya di subseksi saya memiliki 2 pelayanan, yaitu pelayanan WNI dan WNA. WNA ya. Pelayanan WNI yaitu melayani penerbitan paspor yang baru ataupun perpanjangan paspor atau penggantian. Di pelayanan izin tinggal yaitu pelayanan orang asing, yaitu mengenai visa on arrival dan juga perpanjangan izin tinggal di wilayah kantor imigrasi Tanjung Pandan. Tanjung Pandan Pak ya. Iya, terima kasih Pak ya. Nah, kita balik lagi Pak ke Pak Yahya nih Pak ya. Ini eranya era digital Pak ya. Ya betul. Nah, sesuai tema kita ngurus imigrasi katanya mudah, aman dan cepat ini Pak ya. Jadi nggak seperti yang dibayangkan mungkin dulu Pak ribet Pak ya. Nah ini Pak ya, layanan keimigrasian digital apa saja nih Pak yang bisa diakses kalau sekarang ini yang sudah disediakan khususnya oleh kantor imigrasi Tanjung Pandan Pak? Siap. Untuk dari kantor imigrasi Tanjung Pandan, bagi masyarakat yang ingin membuat paspor pertama kali ataupun mau penggantian, itu dapat mengakses aplikasi M-Paspor. Nah, di situ bisa memilih tanggal kedatangannya atau kapan mereka bisa datang dan memilih jenis paspornya, apakah 5 tahun Ya. atau 10 tahun. Nah, ketika dia sudah pilih, dia datang ke kantor untuk dilakukan pengambilan sidik jari dan wawancara. Wawancara ya. Ya. Selain itu ada juga inovasi dari kantor imigrasi yaitu Simpor. Itu Simpor itu kita bisa melihat bagaimana proses paspor yang diajukan. Iya. Nah Pak, seandainya ini Pak ya, kan mungkin nggak semua melek teknologi ini Pak ya. Iya betul. Apakah yang manual masih dilayani nih Pak? Siap. Kira-kira datang kemana ke kantor langsung gini? Iya, Gimana ada betul. ceritanya Pak? Seperti lansia misalnya. Iya, iya Pak. Lansia itu kan untuk sebenarnya digital itu kan untuk memudahkan. Iya. Nah, kalau lansia memang tidak ada keluarga yang membantunya, itu kita 60 tahun ke atas bisa datang langsung. Bisa datang langsung. Bisa datang langsung. Namanya walk-in. Iya. Jadi diberikan kemudahan bagi beberapa kategori, yaitu lansia, bayi, dan disabilitas. Disabilitas. Ya, Iya. jadi masih bisa melakukan permohonan paspor secara langsung datang ke kantor. Ke kantor masih bisa Masih bisa bisa. dilayani Pak ya. Bisa dilayani. Ya, itu Pak. Ada kendala nggak misalnya dalam penggunaannya selama ini? Penggunaan Yang aplikasinya. di aplikasi. Sejauh ini kendalanya mungkin tidak keluarnya surat pengantar ke kantor ya. Surat pengantar ke kantor itu, Iya, Pak, ya? setelah dia melakukan pendaftaran, sudah melakukan pembayaran, Iya. itu terkadang surat pengantar ke kantornya tidak bisa dicetak. Nah, itu bisa datang langsung dengan memperlihatkan QR code-nya. Bukti digital ya, Pak, Iya, data betul. Pak, ya. Oh, itu Langsung berarti saja. ya. Itu berarti lebih ke masalah sistemnya ya Pak ya. Iya, betul. IT-nya, urusan IT-nya itu Pak ya. Iya, siap.
Ya Pak, kalau menurut masyarakat selama ini Pak ya, apa cukup membantu, apa lebih suka mana yang biasa masyarakat? Ada nggak pendapat berapa gitu, apa mending digital aja atau? Kalau selama ini mungkin masyarakat yang datang yang tempat tinggalnya jauh dibantu dengan digital ini, jadi tidak perlu tidak perlu datang dulu. Iya. Nanti balik lagi ke rumahnya terkait persyaratannya kurang. Iya. Itu Pak ya. Iya. Berarti ada data yang harus di-scan dulu, nanti baru dimasuk ke aula, Pak ya? Kan lewat HP biasanya Pak ya? Iya, Aplikasinya bisa di Google Play Store sama App Store Pak ya? Ya. Itu khusus Belitung atau untuk semua M-Pasport itu Pak? Semua, untuk semua seluruh Indonesia Pak ya? Siap. Iya siap Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Nah, kita geser dulu ke bagian kasih lalu lintas dan izin tinggalnya nih Pak ya. Nah, kalau di bagian Bapak ini apa saja biasanya Pak yang paling sering diurus sama masyarakat Pak, khususnya di Belitung ini Pak? Di seksi saya seperti sebelumnya yang telah saya sampaikan, yaitu pelayanan paspor dan juga pelayanan izin tinggal. Di pelayanan paspor seperti disebutkan tadi, kami mengakomodir untuk masyarakat yang mengajukan paspor baru dan penggantian. Serta di pelayanan izin tinggal juga kita menerima permohonan bagi orang asing yang beralamat di wilayah Belitung dan Belitung Timur untuk memperpanjang izin tinggalnya di kantor kita. Iya. Untuk perpanjangan izin tinggal ini juga memiliki aplikasi yang berbeda dari paspor, yaitu bernama aplikasinya Molina. Molina Pak ya, beda lagi Ya, ya. jadi nanti pemohon atau orang yang bersangkutan, orang asing tersebut mengajukan perpanjangan melalui Molina, pembayaran dan juga mengupload persyaratannya. Nanti setelah kita verifikasi, lalu datang ke kantor untuk pengambilan biometrik. Seperti itu. Itu Pak ya. Nah kita kan ini Belitung Pak ya, terkenal dengan pariwisata Pak ya. Mungkin Belitung yang 20-an tahun yang lalu ya, mungkin sebelum pisah menjadi provinsi dengan sekarang kan beda Pak ya. Ada nggak kerasa pengaruhnya ini Pak setelah menjadi destinasi wisata dengan kemigrasian ya? Apakah ada pelonjakan tajam atau perlu naik itu gimana fluktuasi Pak? Untuk lonjakan sih selalu ada ya. Iya. Tiap tahun, karena memang Belitung ini ya termasuk titik destinasi wisata. Iya. Jadi ada beberapa orang asing yang datang menggunakan VOA atau visa on arrival, Iya. lalu mengajukan perpanjangan dan datang ke kantor untuk mengurus perpanjangan izin tinggalnya. Biasanya dari negara mana Pak yang banyak kalau di Belitung ini? Banyak juga dari Eropa, Australia. Itu kalau yang masuk ya. Kalau yang keluar itu biasanya tujuan kemana kalau Bang? Kalau yang masuk ini sebenarnya kita itu termasuk titik kapal yachter juga di pelabuhan Kelayang. Nah, jadi di situ kadang ada persinggahan kapal yachter. Iya, itu. Dan kadang mengajukan untuk out atau keluar ke negara tetangga. Iya. Selama ini Pak ya, Anda tidak Pak ditemukan ketahuan gitu, tahu nggak punya paspor di Belitung ini Pak khususnya? Imigran gelap lah gitu. Oh, untuk imigran gelap sih tidak ada. Belum terjadi di Belitung ini Pak ya, masih aman-aman terkendali Pak ya. Nah ini mungkin prosedur pengurusnya itu gimana Pak secara umum kalau mau tinggal atau keluar kan ya? Kalau ingin keluar tentu aja harus kita periksa dulu mengenai
mengenai orang asingnya, dokumennya, Iya. persyaratannya, karena selain kita juga seperti bea cukai dan karantina melakukan pemeriksaan juga mengenai kelengkapan dokumen-dokumen untuk kapal ya yang keluar. Nanti setelah sudah lengkap baru kita izinkan untuk keluar wilayah Indonesia. Gitu. Jadi yang pertama dulu secara umum gambarnya itu data aja dulu Pak ya. Data nanti kita periksa tugas imigrasi. Tugas imigrasi ya. Nanti setelah lengkap baru kita terapkan izin keluar. Izin keluar. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih berapa Pak? Paling untuk pengecekannya sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kemudian prosesnya Pak, proses sampai selesai berapa bulan? Sampai minggu hitungannya gitu. Setelah kita terakan ya orang asingnya sudah bisa langsung keluar. Oh, bisa keluar Pak ya. Di hari. Oh bisa di hari itu juga Pak ya. Jadi nggak ribut ya Pak ya. Nah kita balik lagi ke bagian teknologi informasinya ini Pak ya. Ini kita ke masalah keamanan ya Pak ya. Nah, itu keamanan data dan privasi yang data yang dimasukkan itu bagaimana Pak? Untuk data insya Allah aman. Aman. Karena itu sudah sistem dari pusat. Dari pusat Pak ya. Itu sudah di backup. Mudah-mudahan tidak ada yang serius lah. Ini serius Pak ya. Iya. Jadi sistemnya diupdate terus lah dari pusat Pak ya, dari pusat Pak ya. Nah biasanya dalam penerapan ini kan Pak, apa saja Pak tantangan dalam penerapan teknologi di layanan imigrasi ini Pak? Untuk penerapan teknologi yang itu tadi lah, untuk pemohon yang sudah usia lanjut ya, Usia lanjut, tidak bisa mengakses dan keluarganya pun sudah tidak ada yang membantu untuk mengaksesnya. Jadi biasanya orang lanjut usia ini yang ingin umroh atau haji. ya. Iya. Jadi sebenarnya bisa bawa HP, datang langsung ke kantor imigrasi, dipandu itu nanti Pak ya. Iya betul. Kalau untuk lanjut usia nggak usah pakai HP lagi berarti. Oh enggak, yang lanjut ini yang lanjut usia. Kan misalnya yang muda lah katakanlah Pak ya. Tapi masih gagap lah gitu ya, tetap masih butuh bimbingan. Iya, boleh nggak datang ke kantor imigrasi bawa HP minta dibimbing gitu bantuan? Untuk yang muda tetap kita bimbing, cuma tidak bisa memilih hari haknya. Hari haknya. Iya, bisa memilih hari berikutnya. Bisa kita bimbing, nanti kita pandu untuk pendaftarannya, cuma tidak bisa memilih hari hak. Jadi tidak bisa langsung diproses pada hari itu. Hari itu ya, tapi tetap masih bisa dilayani Pak ya? Iya, masih bisa. Dengan senang hati kita pandu nanti. Oke Pak, sebelum saya nanya soal biaya nanti Pak ya? Iya. Nah kita jeda dulu, tapi dulu Pak, istirahat dulu ya Pak ya, untuk mendengarkan yang berikut ini. Baiklah pendengar ya, bagi yang penasaran barangkali ada yang saudaranya ingin mengurus terkait keimigrasian ya, tetap bersama kami di sini di 95,5 MHz Pro 1 RRI Belitung. Ya selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Belitung ya. Kita lanjut lagi ya bahasan kita mengenai keimigrasian ya, khususnya ini yang berkaitan dengan paspor dan sejenisnya, tentunya yang berkaitan dengan era digital seperti saat ini. Ya Pak Irvin dan Pak Yaya Pak ya, saya langsung ke Pak Yaya aja ini Pak ya. Siap. Nah, kebagian digital ini Pak ya, selanjutnya ke depannya kira-kira ada inovasi apa lagi nih Pak terkait teknologinya ini? Karena kita instansi terpusat ya
mungkin kita mengikuti arahan dari pusat, apa yang akan di launching atau inovasi yang akan dibuat dari pusat, kita wajib mengikuti. Gitu Pak ya. Ya betul. Iya. Mungkin dari aplikasi paspornya mungkin di update atau kendala-kendalanya dikurangi lah. Kurangi Pak ya. Dievaluasi kembali. Nah sekarang kan juga pemanfaatan media sosial atau medsos juga kan sering digunakan oleh instansi-instansi lembaga ya Pak ya. Betul. Dari keimigrasian ini bagaimana peran medsos ini Pak? Apa diperhatikan juga ini Pak? Tentu dong. Ya. Kalau medsos kita ada Instagram, Instagram TikTok, ya. ada Facebook juga. Nah, tapi kita lebih aktifnya di Instagram ya. Di Instagram Pak ya. Ya. Iya. Karena mudah diakses ya kalau Instagram. Bisa diberikan alamatnya Pak? Di Instagram imigrasi.tanjungpandan. imigrasi.tanjungpandan Ya. Pak ya. Kalau bertanya lewat IG boleh, DM atau gitu gimana Pak? Boleh. Boleh Pak ya. Boleh di DM atau lewat WhatsApp juga boleh. WhatsApp juga boleh, Pak, ya. customer service kita. Jadi ada IG, terus Pak apa lagi? Ada TikTok, Ada TikTok, ada Facebook, Facebook, ada YouTube juga. YouTube. Yang paling sering di Di IG. IG Pak ya. Aktif, ya. Iya. Kalau nomor WhatsApp-nya Pak boleh diberitahukan kepada masyarakat Pak? 0811 789 1500. Ya, diulangi lagi Pak. 0811 789 1500. Boleh nanya apa saja Pak ya? Boleh. Dan gratis Pak ya, Ya, konsultasi. Jangan nanya jodoh aja. Jangan. Ya, ramalan jodoh jangan aja kena Iya, Pak ya. Nah Pak, yang bisa menggugurkan izin tinggal itu apa biasa pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan? Izin tinggal itu bisa gugur karena dia memberikan data yang tidak benar. Tidak benar. Ketika dia mengajukan visanya. Iya. Atau dia overstay lebih dari 60 hari. 60 hari. Iya. Kalau ketahuan gimana itu Pak? Gimana? Kalau ketahuan langsung kita deportasi. deportasi? Iya. Nggak ada misalnya misalnya perpanjang lah Pak gitu. Enggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Kalau sebelum Kalau habis? kurang dari 60 hari itu dia bisa membayar denda. Oh bisa. Perharinya 1 juta tapi. Oh apa begitu Pak Iya. ya? Tapi kalau ketahuan di belakang nggak bisa langsung deportasi aja gitu Pak ya? Kalau dia tidak bisa membayar bebannya, kita deportasi. Oh deportasi Iya. begitu Pak ya? Kecuali kalau tindak kriminal itu udah pasti itu langsung deportasi Pak ya? Kalau terkait pidana itu bisa kita produce justisia, kita adili dulu. Nah nanti baru kita kenakan pidana atau bayar denda. Bayar denda Pak ya? Tergantung Kasusnya Pak ya. Kita bergeser ke Pak Irvi Pak. Ini ke lalu lintasnya Pak ya. Nah dari bagian Bapak temuan-temuan di lapangan ini pelanggaran paling banyak apa gitu? Untuk di wilayah Belitung sih alhamdulillah selama ini sih aman. Iya. Tidak ada pelanggaran yang Berarti lah gitu ya. Masih bisa ditoleransi lah Pak ya. Ya, paling kalau ya ada kesulitan petugas kita selalu mengarahkan kepada masyarakat. Nah ini Pak ya, saya mau nanya ke bagian agak sensitif ini Pak, biaya. Oh. Iya, mungkin dari tadi ditunggu para pendengar ini. Siapa yang barangkali yang bisa menjelaskan? Sesuai Permenkeu Iya. Sama semua. Iya. Biaya paspor masa berlaku 5 tahun biaya 650.000. Sedangkan paspor dengan masa berlaku 10 tahun biayanya 950.000. 150.000 ya. 950.000 10 tahun.
Ada nggak Pak yang memanfaatkan biro jasa? Kalau dulu kan ada barangkali Pak ya, seperti bikin apa gitu. Untuk di kantor imigrasi Tanjung Panang sih tidak ada sih. Karena Hanya mudah sebenarnya Pak ya, nggak perlu Iya. biro jasa Pak ya sebenarnya Pak ya, buang-buang uang sebenarnya Pak ya. sama petugas kita juga kita arahin. Iya. Kalau ada kekurangan atau ada kesulitan, nah, pasti kita bantu. Ya, jadi mending datang Pak ya, nggak usah lewat biro jasa gitu ya. Kita juga selalu siap sedia Siap, Pak. pelayanan. Iya. WhatsApp. WhatsApp juga Pak ya. Iya. Boleh diberitahukan Pak alamatnya? Kantor Imigrasi Tanjung Pandan barangkali masih banyak belum tahu. Imigrasi Tanjung Pandan ada di Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman, ya. 5 di Desa Perawas. Desa Perawas, Pak ya. Nah, izin tinggal kan waktunya Pak ya. Apa yang menentukan waktu izin tinggal standarnya itu Pak? Apakah kepentingan atau memang peraturan baku? Tiap izin tinggal pasti berbeda. Iya. Dan orang asing yang datang ke Indonesia dia pastinya memilih izin tinggal sesuai kebutuhan dan keperluan. Kalau untuk wisata biasanya mereka menggunakan visa on arrival. Ada yang diajukan lewat online atau dibeli saat masuk ke Indonesia, beli di bandara. Bisa dibeli di bandara Pak ya. Bisa. Jadi imigrasi juga ada di bandara, ada juga Pak ya. Untuk Di Belitung khususnya. Bandara Belitung kita sudah internasional, namun belum ada penerbangan reguler ke luar negeri. Belum ada. Hanya ada charter flight saja. Oh, charter flight sekarang itu Pak ya. Iya ya Pak. Yang paling lama itu keperluan apa biasanya? Untuk izin tinggal kita di visa on arrival itu masa berlakunya 30 hari. Itu kalau travel wisata. Ya, ada juga yang ITK atau izin tinggal kunjungan itu masa berlakunya 60 hari. 60 hari. Kalau yang lama itu biasanya orang asing menggunakan ITAS. ITAS, apa itu? ITAS itu izin tinggal sementara. Itu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, atau ada yang 2 tahun. Itu berkaitan dengan profesi biasanya Pak ya? Iya, biasanya yang menggunakan ITAS itu orang asing yang bekerja. Atau, memiliki hubungan sama orang Indonesia, suami atau istri orang Indonesia. Oh, itu bisa bentuk lebih lama. Iya. Nah ini Pak ya. Jadi teringat naturalisasi nih saya Pak. Nah, syarat orang luar ini Pak ya, yang mau jadi WNI itu kira-kira apa Pak? Baru kali ya ada orang asing ini yang saudaranya gitu Pak. Yang pasti sih untuk orang asing yang ingin naturalisasi ya harus mengikuti step-step aturan, dan itu harus tinggal lama di Indonesia. Di Indonesia Pak ya. Dia harus menggunakan ITAP. Di atas ITAS itu ITAP izin tinggal tetap, yaitu kalau mau jadi WNI itu harus 5 tahun berturut-turut ataupun 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia. Itu yang tidak ada hubungan darah barangkali. Nah itu ada yang hubungan darah dan juga ada keperluan di Indonesia. Ya. Itu kan kalau pemain bola gitu kan bisa cepat itu Pak. Itu karena ada garis keturunan itu pengaruh apa tidak Pak? Sebenarnya yang kita terima naturalisasi orang asing yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ada perlakuan khusus gitu Pak ya. Iya. Kita ke Pak Yaya lagi nih Pak ya. Nah, apakah kedepannya nanti Pak ya semuanya sudah akan berbasis digital? Apa masih ada bagian-bagian yang secara manual gitu? Untuk kedepannya kalau secara digital total itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya Pak ya? Karena tidak semua memiliki handphone. Apalagi orang-orang tua yang gaptek, yang ekonominya tidak tinggi, jadi masih ada kemungkinan manual dengan
ketentuan Tertentu apa yang Iya, kalau total kemungkinan tidak mungkin rasanya Iya. Pak ya, karena itu menghilangkan sisi humanity apa seperti Iya, itu. benar. Iya, Pak. Ya, Pak, ini hampir di penghujung gitu Pak ya. Nah, untuk bagian teknologi informasi sejauh ini upaya-upaya untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi ini ya, pemanfaatan kita itu seperti apa langkah-langkahnya Pak Esa? Untuk khususnya di kantor imigrasi Tanjung Pandan ini, apakah sudah ada apa lewat pameran di Tanjung Pandan bagi brosur atau sebagaimana Pak? Oh ya, untuk informasi yang kita berikan itu kita lewat sosialisasi. Untuk tahun ini ada sosialisasi ke SMK 2 kali, Iya. ke SMK 1 Tanjung Pandan dan SMA 1 Manggar. Waktu itu sosialisasi kita juga ada baliho, terus yang tentunya ke media sosial juga kita publikasikan. Sudah, jadi sudah jemput bola juga gitu Pak ya? Sudah. SMK. Pembagian brosur juga sudah. Ke brosur sudah juga Pak ya? Ya, malah kita brosur itu kita bagikan dalam bentuk kipas. Kipas? Iya. Iya. Jadi di kipas itu ada persyaratan paspor. Iya. Jadi kalau brosur biasa kan kita kasih paling juga dibuang kan? Biasanya begitu. Iya. Nah kalau kipas ini ya digunakan juga sama orang. Ya, Pak. Nah Pak, ada nggak event terdekat ini dari kantor imigrasi barangkali yang berkaitan dengan sosialisasi ini? Untuk tahun ini pameran kemarin kita nggak ikut ya, Iya. karena terkait efisiensi anggaran. Kalau yang tahun kemarin kita ikut. Alhamdulillah itu juara 2 terbaik. Iya, baik. Stand imigrasi sana. Kalau untuk tahun ini tidak ada. Tidak ada event. Iya, tidak ada event. Mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana. Nah ini berkaitan dengan HUT imigrasi, Pak. Saya dengar ini ada yang paspor simpatik itu seperti apa? Iya betul, mungkin Pak Irvi. Pak Ibi, Pak ya, Pak? Jelaskan. Ya, tentang paspor simpatik itu programnya apa saja, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat itu? Baik, memperingati HUT imigrasi di bulan Januari nanti, yang tepatnya 26 Januari ya. Iya. Kantor imigrasi Tanjung Pandan membuka pelayanan di hari Sabtu untuk mengakomodir masyarakat yang tidak dapat datang ke kantor imigrasi di hari kerja. Iya. Nanti kita akan buka pelayanan di bulan Januari, yaitu di hari Sabtu tanggal 10 dan tanggal 17 Januari. 17 Januari. Mulai jam berapa? Dari jam 8 sampai selesai. Sampai selesai. Terbuka bagi masyarakat umum semua, Pak ya. Iya. Ya Pak, karena waktu juga ini Pak ya, sudah hampir di penghujung kebersamaannya Pak. Ada yang ingin pesan-pesan disampaikan masing-masing ke Pak, siapa dulu, ke Pak Yaya dulu lah. Boleh. Ya, dari bagian teknologi informasi apa yang ingin disampaikan, himbauannya, kesimpulannya Pak? Ya, untuk masyarakat yang ingin membuat paspor, jangan ragu untuk menggunakan aplikasi M-Paspor. Jangan menggunakan pihak kedua ya. Kedua, apalagi ketiga Pak. Iya, betul. Karena ini sangat mudah sekali. Iya. Jangan ragu, dicoba dulu. Dicoba dulu. Iya. Ramah-ramah kok orangnya Pak. Iya, Kalau nggak betul. ngerti datang aja gitu Pak. Iya, kalau memang bingung ada WhatsApp, langsung di WhatsApp atau bisa langsung datang ke kantor imigrasi. Kalau masih tetap bingung gitu. Iya, kalau masih bingung, nggak perlu ada pihak kedua lah. Iya. Kita transparan semua. Iya. Juga biayanya juga transparan nanti Pak ya, Betul. aman ya. Dan tadi biayanya sudah disebutkan, Pak. Bisa disebutkan lagi Kak? Benar. Biaya yang Paspor 5 tahun itu 650.000. iya. Untuk yang 10 tahun 950.000. Iya. Nah, bagi pemohon yang ingin paspornya cepat selesai hari itu juga, Iya. itu ada tambahan biaya 1 juta rupiah. Iya. Ya nggak apa-apa ya kalau memang udah Itu penting, resmi. genting, urgen gitu ya. Iya, Iya. betul. Iya, sekarang kita ke Pak Ibi, Pak.
dari bagian kasih apa lalu lintas dan izin, apa yang tidak disampaikan kepada masyarakat ini Pak? Paling yang mau saya sampaikan yaitu kita punya inovasi baru juga. Iya. Jadi kantor imigrasi Tanjung Pandan tetap buka di jam istirahat. Oh tetap buka ya, enak Kantor nih. ini untuk mengakomodir masyarakat yang tidak bisa datang di jam kerja. Iya. Dan juga kita punya inovasi untuk mengakomodir orang sakit, ya pemohon sakit yang datang ke kantor. Luar biasa. Nanti biar petugas yang datang. Didatangi ya Pak ya? Oh luar biasa. Dan juga terakhir kita juga buka pelayanan di MPP Belitung Timur. MPP Belitung Timur. Iya. Nah tadi hampir kita kelewat Belitung Timur tuh. Sekilas Pak, jangan ke Belitung Timur. Untuk mengakomodir masyarakat yang jauh Iya. di wilayah Beltim, jadi dapat mengurus paspor di MPP Beltim Beltim. itu tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu. Iya. Jadi pada intinya sama ya Pak ya? Belitung sama sini perlakuan ininya peraturan sama saja biasanya. Cuman tinggal tempat Iya. ini ya, kalau Belitung itu lewat MPP tadi ya Pak ya? Iya. Boleh ke kantor, boleh di MPP. Boleh di MPP ya. Kalau kesini kan kejauhan. Kejauhan, tapi nggak apa-apa kalau mau kesini Pak ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Lebih bagus. Iya, misalnya nunggu Rabu nih lama, bisa datang. Oh bisa datang Pak ya? Jangan Iya. datang hari Minggu aja. Jangan datang aja. Ya, baiklah pendengar, itulah bahasan kita hari ini ya mengenai keimigrasian bersama ada dari Pak Irvianansyah Mahapratama ya selaku kasih lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian kantor imigrasi Tanjung Pandan. Terima kasih Pak ya. Juga Pak Yahya Ansari selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Semoga nanti ya khususnya kantor imigrasi Tanjung Pandan ya semakin maju ya baik pelayanan maupun secara digitalnya Pak ya. Iya. Terkata saya di sini ya harus pamit undur diri di dalam dialog kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain waktu kesempatan.